Kami dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi dari kelompok 3. Di sini kami ingin membahas mengenai pemilihan umum di Indonesia yang diampu oleh Bapak Mulyadi SAGMA. Di sini teman saya akan membahas mengenai pengertian pemilu. Halo, nama saya Iqbal Surya Persada. Berikut beberapa pernyataan para ahli mengenai pemilu. Muhammad Kusnabinan Armadi Ibrahim, pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil rakyat. Dan menurut Bagirmanan, pemilihan umum yang dilakukan siklus 5 tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintah untuk umum yang diadakan dalam siklus 5 tahun sekali merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintah oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang diinginkan duduk sebagai penyelenggara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat. Halo, saya Al Jazeera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang sistem penyelenggaraan pemilu. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta mungkin warga negara memilih atau yang sering disebut mencoblos mereka para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Jadi metode berhubungan erat dengan aturan prosedur. Maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Di antaranya ada sistem hak pemilihan, ada juga sistem pembagian daerah pemilihan, dan ada juga sistem pemilihan, dan ada juga sistem pencalonan. Ada juga bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umumnya yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pemilihan mekanis? Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa, individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pemilihan masing-masing dalam mengeluarkan suatu suara di tiap pemilihan umum untuk suatu lembaga perwakilan. Dan sistem pemilihan organis merupakan pada sistem ini rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam. Persekutuan hidup jadi persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pemilu. Halo, saya Didi Darmawan. Tentang pemilu. Pemilu umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji programnya pada masa kampanye. Kampanyenya dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih. Dalam konstitusi negara kita, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makna kedaulatan rakyat yang dimaksud sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang terakhir dalam wewenang untuk membuat keputusan. Hai, saya Asni. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara dikarenakan 1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang ketiga, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang keempat,
Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Hai, saya Widya Turulia. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas pemilu. Asas-asas pemilu ini memiliki 6. 1. Secara langsung. Langsung berarti masyarakat sebagai pemilihan memiliki hak untuk secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada peraturan. 2. Umum. Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lainnya. Bebas. Bebas berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilihan pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasi tanpa ada dan paksaan dari siapapun. 4. Rahasia. Rahasia berarti dalam menentukan pilihan. Pemilihan dijamin kerahasiaan pemilihannya. Pemilihan memberikan suaranya dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 5. Jujur. Jujur berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 6. Adil. Adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilihanmu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Halo, saya Sri Wahyuningsih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan itu dilaksanakan dalam konstitusi yang vakum, tetapi berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menentukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Apa saja sih sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia? Sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, zaman demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 hingga 1959. Yang kedua, yaitu zaman demokrasi terpimpin, berdiri pada tahun 1959 hingga 1965. Dan yang ketiga, zaman demokrasi Pancasila, yang berdiri pada tahun 1965 hingga 1998. Dan yang terakhir, zaman reformasi, yaitu berdiri pada tahun 1998 hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu zaman reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Oke, cuman sekian pembahasan kami mengenai pemilihan umum yang ada di Indonesia.